Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat ya dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang konsep pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Nah, di sini ada peta konsepnya, yang mana pengelolaan bisnis konstruksi dan properti meliputi manajemen bisnis konstruksi serta manajemen bisnis properti. Yang mana manajemen bisnis konstruksi kita sudah bahas pada minggu lalu, dan pada minggu ini kita akan menjelaskan tentang manajemen bisnis properti. Nah, materi yang akan kita pelajari yang pertama ada definisi manajemen properti, tujuan manajemen properti, kegiatan manajemen properti, ruang lingkup manajemen properti, serta sistem dalam manajemen properti. Nah, sebelum Ibu membahasnya, Ibu mau bertanya, apa itu manajemen properti? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama ada definisi manajemen properti. Nah, menurut Barons dalam Real Estate Handbook, manajemen properti yaitu pengoperasian properti sebagai bisnis, termasuk penyewaan, pengumpulan sewa, pemeliharaan, dan lain-lain. Adapun beberapa para ahli mendefinisikan tentang manajemen properti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Scarrett, properti manajemen berfungsi untuk mewujudkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dikehendaki owner. Menurut Douglas Street, manajemen properti bertujuan mengawasi suatu properti untuk jangka pendek atau jangka panjang bagi pemilik properti, terutama dalam kaitan kepemilikan properti tersebut. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka manajemen properti dapat didefinisikan sebagai tugas sekelompok orang atau organisasi dengan tujuan mengelola harta kekayaan yang terbatas untuk barang berwujud yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen properti. Secara umum, tujuan manajemen properti ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelola properti sebagai investasi atau bisnis. Tujuan utama pengelolaan ini adalah memaksimalkan pendapatan dan modal dari investor. Yang selanjutnya, mengelola dan melaksanakan aspek fisik lingkungan properti sehingga tercapai hasil optimal secara efektif dan efisien. Tujuan utama pengelolaan ini adalah untuk menghambat laju penyusutan ataupun terjadinya kerusakan pada properti maupun lingkungan sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan manajemen properti, coba sebutkan apa saja kegiatan atau aktivitas dalam manajemen properti. Nah, di sini ada kegiatan manajemen properti. Beberapa kegiatan atau aktivitas dalam manajemen properti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan dan membuat kontrak. Yang selanjutnya, menyusun rencana manajemen dan pengambil alihan tugas manajemen dari sebuah properti, memelihara dan mengelola bangunan, melakukan pemasaran dan negosiasi harga sewa, mengatur sistem penagihan dan pengelolaan uang sewa, memanajemen sistem administrasi dan keuangan, manajemen sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup manajemen properti. Yang pertama yaitu ada pengertian properti sebagai suatu investasi, yang mana sebagai sebuah investasi seharusnya untuk mengukur suatu investasi bagi seorang manajer properti adalah melakukan proses penilaian, yang mana manajer properti harus memastikan bahwa nilai dari properti yang dikelola tidak mengalami penurunan. Nah, yang selanjutnya kita ada mengelola properti sebagai suatu bisnis atau usaha.
Yang selanjutnya ada mengelola properti, kaitannya dengan pajak dan asuransi. Yang kelima yaitu ada sistem dalam manajemen properti. Untuk melaksanakan tujuan, aktivitas, dan ruang lingkup manajemen properti, diperlukan sistem manajemen properti yang meliputi melaksanakan rincian manajemen properti dengan tepat, pengelolaan sistem keuangan dengan benar, serta menghimpun dan menganalisis data penting lainnya. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama, melaksanakan rincian manajemen properti dengan tepat. Tujuan dari rincian manajemen adalah menyajikan informasi agar tanggung jawab yang diserahkan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat. Pendataan dari manajemen properti ini harus dilengkapi data properti sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyusunan data properti. Pada penyusunan data dari setiap properti harus dicatat secara rinci mengenai kontrak sewa-menyewa yang telah dilaksanakan dan dilengkapi dengan data-data seperti nama dan alamat klien, kepemilikan, persyaratan kontrak, harga sewa dan setiap tanggal pembayaran, rincian penggunaan, luas lantai, penilaian kontrak sewa, data-data pajak properti, tanggal berakhirnya kontrak sewa-menyewa, perjanjian pemilik dan penyewa, serta data mengenai asuransi properti. Yang kedua ada informasi tambahan. Pada informasi tambahan tercakup data-data rincian singkat mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, batasan pengelolaan, menyewakan kepada pihak ketiga, perubahan-perubahan yang diizinkan, sertifikat izin mendirikan bangunan atau IMB, hal-hal lain yang telah memperoleh suatu kesepakatan pemilik, seperti kemungkinan bila terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh penyewaan. Yang selanjutnya yaitu ada catatan kontrak dan penilaian harga sewa pasaran. Hal-hal yang termasuk di dalam catatan kontrak dan pemeliharaan harga sewa pasaran diantaranya ada tidaknya pelanggaran kontrak dan tinjauan sewa sesuai dengan yang berlaku di pasaran. Yang selanjutnya yaitu ada rencana pemeliharaan dan pergantian. Rencana pemeliharaan dan pergantian meliputi aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, jadwal rutin pemeliharaan untuk jangka pendek. Yang selanjutnya, melakukan perbaikan pergantian bagian-bagian yang mengalami kerusakan fisik atau keusangan fungsi maupun ekonomis untuk jangka menengah dan jangka pendek. Nah, di sini ada pengelolaan sistem keuangan dengan benar. Pengelolaan sistem keuangan ini akan dilaksanakan oleh akuntan atau bagian keuangan. Seorang property manager harus mengetahui sistem yang dipergunakan. Prinsip dasar sistem akunting harus mampu mendata pembayaran dari faktur yang kaitannya dengan biaya pengeluaran properti, penagihan tunggakan sewa dari penyewa, dan biaya lainnya yang harus dibayar oleh penyewa, serta langkah persiapan dan piutang klien mengenai uang yang harus dikembalikan. Dalam kaitan ini, data-data yang harus diperhatikan diantaranya rincian mengenai penyewaan serta kontraknya, yaitu data kuantitas maupun kualitas dari penyewa, faktur-faktur, kwitansi dan piutang, dan rincian keuangan para klien. Yang selanjutnya yaitu ada menghimpun dan menganalisis data penting lainnya. Data-data lainnya yang sangat penting dalam pengelolaan manajemen properti yang benar sebagai berikut. Yang pertama ada mengenai asuransi properti, data-data inspeksi properti, kondisi dan potensi mengembangkan properti, ada foto-foto, ada bestek atau building plan, dan memelihara, persetujuan mengenai data perencanaan, data alamat, kontrak manajemen, kontrak pemeliharaan, serta yang terakhir yaitu ada kontrak kerja karyawan. Nah,
kita simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama yaitu ada manajemen properti dapat didefinisikan sebagai tugas sekelompok orang atau organisasi dengan tujuan mengelola harta kekayaan yang terbatas untuk barang berwujud yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya aktivitas manajemen properti yaitu mencakup mempersiapkan dan membuat kontrak, menyusun rencana manajemen, dan pengambil alihan tugas manajemen dari sebuah properti, memelihara dan mengelola bangunan, melakukan pemasaran dan negosiasi harga sewa, mengatur sistem penagihan dan pengelolaan uang sewa, manajemen sistem administrasi dan keuangan, serta manajemen sistem informasi. Yang ketiga yaitu ada dalam investasi properti ada beberapa indikator yang menjadi acuan untuk melakukan penilaian dan evaluasi serta strategi investasi yang dilakukan atau dilaksanakan antara lain yaitu total investasi, total renewable area, prediksi harga sewa atau harga jual, prediksi tingkat hunian atau tingkat penjualan, serta biaya operasional dan biaya lainnya. Nah, yang keempat yaitu untuk melaksanakan tujuan, aktivitas, dan ruang lingkup manajemen properti, diperlukan sistem manajemen properti yang meliputi pelaksanaan rincian, manajemen properti secara tepat, pengelolaan keuangan yang benar, dan menghimpun serta menganalisis data-data penting lainnya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini, dan di sini ada motivasi yaitu percaya diri adalah rahasia pertama dalam sukses. Nah, selamat belajar dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.